Gadis ini masukkan botol ke dalam akuarium. Tidak menyangka hanya satu botol air minum punya kekuatan seperti itu. Polisi ingin menangkap dia, gadis ini masih tidak panik. Dia berbalik dan lemparkan 2 granit ke arah Saigao. 2 suara ledakan membuat pasar menjadi kacau. Saigao ikuti dari belakang gadis itu tetap tidak mau balik. Lemparkan 1 botol lagi, Saigao dengan cepat menghindari botol itu. Hasilnya hanya botol air biasa. Gadis itu jelas pacar dia juga bukan orang biasa. Orang bahaya dari gang mafia wilayah ini, sangat kejam. Dia tahu anak bos tidak suka sama dia jadi ambil kesempatan ini. Dia ingin bunuh Sing tapi kulit jeruk tebal ada kuku yang tajam. Sing sudah siapkan anak buah di mana-mana. Lalu berkeliling orang ini. Kalian ingin apa? Jangan aneh-aneh. Saya sudah ikuti kalian dengan waktu cukup lama. Saya sudah bunuh semua orang punya kau. Gue masih punya banyak anak buah mereka sedang datang. Jelas kali ini sulit untuk hidup. Sing sedang ingin motong kepala pria ini. Tiba-tiba ada seorang pria muncul dan itu adalah Tie. Tim datang untuk menyelidiki kasus pencurian emas ini, kedua tidak takut sama sekali. Ingin hambisi musuh. Sing ingin bunuh anak bos, terlihat oleh polisi. Kedua orang ini tidak takut dengan gang mafia di depan. Mereka bergegas dan anak bos juga ambil kesempatan untuk menyerang Sing. Sing langsung pergi. Sekarang hanya sisa 2 polisi dengan ratusan orang mafia. Untuk cepat selesai, Tie melompat ke dalam kelompok orang ini. Senjata di tangan terus memukul orang di depan. Mereka sangat ramai, tapi dia masih bisa menghindari pisau mereka. Rekan bantu habisi orang lain, kekuatan dia juga tidak kalah dengannya. Menggunakan lampu untuk mengalahkan puluhan orang. Dengan cepat mereka lolos dari kelompok ini, dan menemukan emas. Yang aneh adalah tidak ada peruncuk apa, kemungkinan mereka takut ketahuan. Jadi sudah membakar emas, melihat bekas seafood polisi berkata. Harus mulai dari pasar seafood, ketika anak sedang mencari ayah untuk kasih tahu. Melihat anak mendekati Taibao merasa tenang. Tidak menyangka kapal tiba-tiba meledak. Dia langsung suruh orang untuk selamatkan tidak tahu Sing sedang bersembunyi di bawah. Dia tembak mati 1 orang, anak berhasil naik ke kapal. Taibao langsung melihat tidak tahu Sing ada di belakang. Ambil senjata untuk jatuhkan orang ini, ternyata dia tahu Taibao yang suruh anak mencari dia. Dia tidak mau maafkan orang ini jadi mencekiknya. Lalu suruh anak buah Taibao tusuk perut anak. Melihat anak mati Taibao seperti hilang nyawa. Belum semua setelah menyiksa orang ini Sing kasih garam ke luka. Sing melakukan itu karena ingin mendapatkan informasi bos besar. Tapi orang ini tidak mau omong. Ketika Tie menemukan 1 orang di pasar. Dan bawa orang itu ke kapal, Sing melihat akhirnya harus pergi. Melihat adegan ini membuat polisi kaget. Taibao belum mati, dia dibawa ke rumah sakit sama polisi. Tidak omong apa, jelas mau mati dia juga tidak mau omong apa. Akhirnya Tie tidak peduli dengan perintah dari Saigao, dia kasih tahu Taibao. Lalu langsung pergi. Malam Taibao ingat kata-kata Tie jadi ingin kerja sama. Besok kedua bertemu di toilet Taibao baca alamat punya Sing. Tie karena tidak ada rekan dia aduk telah mundur diri. Tapi dia masih mencoba menelepon ke rekan sekali. Melihat aduk menunggu dia, Tie kesentuh hati. Tapi tiba-tiba dia melihat Sing jadi langsung ikuti. Di belakang Saigao takut Tie membuat kekacauan jadi ikuti, tidak lama hilang jejaknya. Suara meledak sangat jelas. Saigao bawa pistol lari ke depan. Melihat pacar Sing, dia dengan botol air minum. Botol itu jatuh langsung meledak. Saigao dan rekan harus mundur. Tan Huong dengan santai melemparkan botol air minum dan melarikan diri. Tujuan adalah menakuti orang di belakang Saigao, di sisi lain Sing sedang menancam aduk. Dan suruh Tie harus lepaskan Taibao. Untuk selamatkan rekan, Tie harus hajar atasan. Keluar dari rumah sakit, dia sudah beri sinyal dengan gigi emas. Orang menerima sinyal adalah bos besar, sesuai tebak dari Sing. Baru mendapatkan sinyal, Tan Huong langsung menemukan lokasi bos. Untuk mendapat semua emas, tapi ketika Tie bawa Taibao ke lokasi.
Dia melihat Sing langsung tabraknya. Lalu buka pintu dan mulai paksaan. Aduk di mana? Di mana? Cepat omong, cepat. Di dalam mobil warna silver cari sendiri saja. Cari sendiri. Sing tidak takut dia kasih tahu Tiete. Di badan Aduk ada bom, waktu sisa 5 menit. Jika tidak bom akan meledak. Untuk menemukan Aduk, masukkan koin gepes ke saku Sing. Mulai cari melihat Tai Bao duduk di mobil mulai menggunakan gigi emas untuk beri sinyal. Dengan cepat bos besar kirim berapa orang untuk selamatkan dia. Tiete melihat sesuatu aneh jadi langsung habisi bawahan orang itu. Tai Bao ambil kesempatan untuk melarikan diri, Tiete tidak mau lepaskannya. Dia borgol tangan karena itu jadi lebih ribet. Menghadapi mafia membuat dia hilang banyak waktu. Melihat waktu sudah habis dia harus bunuh bawahan dari bos besar. Lalu tarik Tai Bao untuk mencari Aduk ketika buka mobil dia baru tahu. Tiete membuka pintu dan ditusuk dengan pisau. Kedua sedang ingin bertindak tiba-tiba pacar gadis ini datang. Melihat pacar di depan Sing masih tidak mau berhenti. Melihat pacar ditabrak dia hanya melihat sekali lalu pergi. Tiete angkat kepala melihat Tai Bao sudah mati. Tidak temukan lokasi Aduk jadi Tiete harus ikuti gepes Sing. Melihat dia sedang ada di Chonghai. Polisi tidak bisa tangkap orang di sana tapi untuk temukan Aduk. Tiete akan pergi sendiri, sekarang Saigao keluarkan surat hutang puluhan miliar punya Aduk. Berpikir Aduk sudah terima uang dari Sing. Untuk mulai akting. Tapi Tiete masih naik ke kapal melihat Saigao juga kemari. Di tempat lain Sing sedang berenang di bawah Chonghai dan temukan semua emasnya. Melihat 10 ton emas di depan dia langsung suruh orang bawa emas pergi. Bos besar tidak tahu emas punya dia sedang dibawa pergi. Tiete dan Saigao sudah tahu lokasi mereka. Belum sempat melakukan apa ketahuan oleh Sing, dia tarik Tiete ke dalam air. Tiete ditarik sama Sing dengan waktu cukup lama, dia mencoba menahan nafas. Untungnya Saigao serang Sing tepat waktu jadi Tiete baru lolos dari kematian. Melihat situasi kurang bagus Tiete tarik Sing ke dalam satu kamar. Lalu mulai pukul, tapi saat ini Tan Huong sudah bunuh bos dan buat bom buka pintu masuk ke dalam. Suara meledak, Sing langsung ikuti Tan Huong. Tapi sayangnya dia terluka parah ketika Sing gendong dia sudah mati. Karena selamatkan Tiete jadi Saigao juga kekurangan oksi, situasi sangat buruk. Tiete tidak berdaya, dia hanya bisa duduk awasi emas ini. Mencari cara untuk tangkap Sing, selesaikan kasus ini. Sudah setengah tahun lebih, akhirnya berhasil menunggu kapal punya Sing. Ketika dia berjuang naik ke kapal melihat Aduk. Dia marah pegang Aduk dan kasih pelajaran. Lalu lemparkan emas ke dalam air. Tiete kenapa lu terus ikuti gue? Sekarang di dalam otak dia hanya ada uang, tidak peduli apa lagi. Kedua terus bertengkar, Sing menikmati di atas. Tidak ada yang lebih penting dari uang. Kedua terus berantem sekarang Aduk tidak mau berhenti. Ternyata kekuatan lebih kuat dibanding Tiete. Tapi orang tidak tahu apa yang dipikir oleh Tuhan. Ombaknya begitu besar sehingga dada besar itu menghantam kepalanya, Aduk. Membuat dia mati di tempat semua emas itu dilempar ke laut oleh Tiete. Karena uang ini Sing tidak mau melepaskannya. Akhirnya membuka mata di dalam laut.